warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihud Diniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darin amin ila angal. Wa amma mas'alatu linnas fahiya madmumatun jiddan illa indal hajjah asyadidah. Minta-minta. Ini pembahasan tentang minta-minta, ngemis. Pembahasan tentang ngemis. Ngemis itu adalah sesuatu yang sangat ingin mengharapkan pemberian orang lain, sedangkan dirinya kuat. Orang kalau sudah ngemis, kata Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la yahillu minal fawahishi ghairaha kama warada. Tidak diperbolehkan kejelekan-kejelekan ini pada Allah, sedangkan dikasih adab ini di mahsyar ya, belum di neraka. Di mahsyar wajahnya tidak ada dagingnya, sepotong daging tidak ada. Bolong-bolong, Pak. Kulit tok. Kulit terus bolong-bolong. Naudzubillah min dzalik. Banyak kan kadang ya orang minta. Kadang yang minta itu bukan orang bodoh, bukan orang miskin, bukan orang enggak punya. Orang kaya, orang pinter, alim. Minta, wah ini lebih hebat lagi nih. Lebih hebat ini. Naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahillul mas'alatu li ghani wala lidil mirrati sawiyah wala lil mirrati sawiyin. Tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan, berarti haram sudah. Minta-minta kepada orang yang kaya dan orang yang masih punya tenaga yang kuat. Ini masih muda, kuat, minta. Mau makan, minta. Mau beli baju, minta. Pokok semua serba minta. Sedangkan dia kuat untuk kerja, sedangkan dia kaya, bisa beli, tapi asyiknya minta. Orang seperti ini diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, kapanpun orang yang kaya, baik dia itu kayanya harta atau kaya kekuatan, yang dia itu bisa mengeluarkan uang, bisa bentuk, bisa keluar uang, bisa. Tapi dia itu masih minta. Na'udzubillah min dzalik fa innahu ya'tham wa tahrumu alaihi masalah. Dia kena dosa dan diharamkan minta-minta. Kan banyak kadangnya orang pengemis minta-minta ya. Kalau dia tidak punya, betul-betul tidak punya, itu tidak ada masalah. Memang tidak punya. Tapi ini ada kaya raya, ada sindikatnya kadang pengemis itu. Pengemis itu kadang ada sindikatnya, ada kelompoknya. Ada ketuanya, ada ini. Nanti kamu bagian minta di sana, kamu bagian minta di sana, ya. Masya Allah. Bahkan sering kan ngelihat di berita, ditangkap sama polisi, dipulangkan ke desa, di desanya rumahnya tingkat, sawahnya lebar, hasil dari minta-minta. Top ini. Makanya hati-hati dengan minta-minta, ngemis. Ngemis Rasulullah, dia apa beb? Saya lapar beb. Kau tidak ngemis, kalau bisa jangan. Hatta susahnya bagaimana jangan. Kalau bisa. Rasulullah itu pernah lapar. Rasulullah pernah 3 hari tidak masuk makanan, tapi tidak pernah minta-minta. Tidak ada. Ini ngomong umatnya Rasulullah. Bangun masjid minta. Ya, bangun masjid ngemis. Nanti kalau ditegur, akan sudah biasa banyak masjid seperti itu. Loh, kalau banyak bukan berarti sudah betul. Kalau bangun masjid itu kalau tidak sanggup, tidak usah ngemis pinggir jalan. Yang wajib mengeluarkan uang untuk bangun masjid, ya warga sekitar. Kalau warga sekitar tidak mau, minta ke pemerintah, ke desa.
Kalau desa tidak mau, maka berhenti wis, jangan dibangun. Dan lagian masjid sekarang ya bagus-bagus. Ya, dibangun karena kepingin mengejar model. Banyak kan gitu ya. Masjid, ada lagi ya Allah yang terbaru, pondok minta pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Kalau minta sama alumni, gimana? Ada pondok minta sama alumni, itu pantas. Seperti orang tua minta sama anak, itu masih pantas Pak. Minta sama alumninya, itu masih pantas. Saya tak pantas ini masjid dimintakan sama orang jauh. Yang sholat di masjid itu siapa? Ya warga sekitar. Kenapa tidak warga sekitar yang urunan? Enggak Beb, agendanya ini pembangunan menghabiskan biaya 2M. Dia emak 2M itu. Hah? Kok sampai bangun 2M itu loh? Masya Allah, biar bagus. Terus kalau bagus kenapa? Jokowi datang deh ya, Pak nginep di situ gitu. Soeharto bangkit lagi gitu. Pas Imam Syafi'i datang sholat di situ gitu. Nggak ada, cuma pakai apa namanya? Bangga-banggaan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dientengkan lo minta-minta itu. Minta di pinggir jalan. Makanya kenapa masjid sekarang banyak sepi? Karena banyak barang haram di dalamnya. Yang pertama dipintakan pinggir jalan. Yang pertama itu sudah haram. Ganggu jalan. Yang kedua itu haram. Mintanya haram. Ganggu jalan haram. Berapa haram lah? 2 sudah. 2 sudah. Belum yang ketiga, ini yang paling parah. Menghalalkan yang haram. Ini yang paling parah. Berarti berapa dosanya sudah? 3. Bukan tidak sadar loh yang mereka itu. Bukan tidak sadar, mereka sadar. Minta di pinggir jalan tuh mereka tahu. Sudah ditegur. Ada kitabnya. Hukumnya ada. Menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Romli, ada semua masalah minta-minta ini. Bahkan dalam hukum Islam itu soal bangun masjid itu sudah ditoto. Sudah ada kitabnya. Gimana? Siapa yang harus membiayai? Kalau biayanya tidak sanggup, ya seadanya. Berapa seadanya? Adanya dana terkumpul cuma 500 juta. Ya sudah bangun 500 juta. Jangan dana kumpul 500 juta, keburu sema apa nah? Terburu-buru yang mau bagus, akhirnya minta. Wa ammal ladzi yu'tihi, adapun yang ngasih fala ya'tham. Yang ngasih dak dosa. Yang dosa ini yang nerima. Pengemis itu yang dosa yang nerima. Yang ngasih fala ya'sam, katanya Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Abdullah Haddad, tidak dosa. Bal yu'ajjir, bahkan dikasih pahala ala ata'i, atas pemberiannya. Wala ya'sam ahadun al ata'. Tidak ada orang memberi dikasih dosa, tidak ada. Jadi yang sedekah di masjid dapat pahala. Tetap yang memberi itu tetap. Lah ini yang minta nih loh. Ini dosa untuk yang minta. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi korupsi. Wah, 4 sudah dosanya sudah. Mana ki minta, ki pesen masjid cetot. Aduh. Double bukan double, berapa itu? 4 kuatrik ya, bukan hat-trick lagi ya. Kuatrik lagi itu. Walaupun yang memberi itu orang yang tahu bahwa ini sukanya minta-minta karena dipakai pekerjaan. Padahal punya rumah, punya mobil, sawah lebar, sampean tahu ini orang kaya, tapi minta. Kalau saya kasih ada pahala, ada. Tapi yang minta berdosa. Pokok kalau ngasih sampean tahu, ini orang tidak mau kerja, kerjaannya saya tahu, minta-minta di lampu merah, rumahnya bagus di desa, rumahnya sawahnya lebar, sapinya banyak, tapi sampai tetap ngasih, itu tetap tidak dosa. Yang ngasih loh ya, yang ngasih tidak berdosa, walaupun dia tahu. Bahkan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dikatakan, ma hatta yu'ti man ya'lamu annahu yasta'inu bima yu'tahu 'alal ma'asi lillah. Fa'lam dalika. Walaupun tahu bahwa nanti ngasihnya ini dipakai maksiat. Ya tadi itu, ya sudah kaya raya, tahu kalau ini orang kaya raya, ada pahalanya. Cuma beda, Pak. Ngasih sama orang kaya
Orang mampu sama ngasih sama orang tidak mampu pahalanya berbeda. Ada orang kaya minta rumahnya sampean umpamana. Maka yang saya itu paling tak omes kering tak minta. Terutama pas minta surban Habib. Iya, jangan sampean kira minta surbannya Habib, minta kopiahnya Habib itu barokah. Lah. Ente mampu ndak beli? Mampu Beb, tapi kepingin barokah. Bukan seperti itu kalau nyari barokah. Ente khidmah sama Habib, ente khidmah sama kiai, baru ngebuleh. Ya. Ngebuleh baru dapat barokah, bukan minta surban. Loh, saat kamu mampu beli surban tapi kamu minta surbannya Habib, Habibnya berpahala ngasih surban sama sampean, tapi sampean tidak dapat barokah, malah kening dosa. Kan banyak sekarang ya mintaan ke Habib ya. Habib ngaku cincin mapan ya. Beb barokah beb cincinnya gitu ya. Jangan minta Pak kalau sama ulama, paham? Sampean ngasih abri bahan ke ulama, cek minta. Mintaan rampok gitu ya. Kalau kepingin barokahnya ulama, jangan minta, ngasih. Sampean yang berkorban. Kalau kamu berkorban untuk ulama, baru kamu dapat barokahnya ulama. Bukan minta kelambina. Saya kalau sudah ketemu sama orang, Beb minta surbannya, nyambi WC. Ada Beb, itu ada toko beli. Kenapa? Saya sayang sama dia. Kalau saya kasih surban saya, dia dosa. Karena dia mampu beli surban. Alasannya apa? Karena kepingin surbannya Habib, barokah katanya. Kalau mau barokah jangan minta Pak. Sama ulama tuh jangan minta. Tiru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minta sama Rasulullah, tapi terus berkorban untuk Rasul, untuk Allah, untuk agamanya. Terus berkorban dia. Jadi sahabat paling afdol karena banyak pengorbanannya, paling banyak dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang suka minta-minta kepada Rasulullah, suka. Mana namanya? Hilang ditelan sejarah. Tidak ada. Ada satu sahabat itu kalau Rasulullah pakai baju baru, enok konoen. Ya, enok konoen. Ada sahabat kalau Rasulullah pakai baju baru, enok konoen. Sudah sholat ditunggu di pintu masjid. Ya Rasulullah bajunya bagus, saya kepingin. Ya Rasulullah dipinta, benih Habib, mulai Habib pinta, terkembang. Karena Rasulullah yang dipinta, ya sudah tunggu ya pulang baju baru dikasih. Nah, sahabat yang minta itu kemana namanya sampai sekarang? Sampai cari di buku sejarah. Ini sahabat hilang namanya, tidak disebut oleh manusia. Sahabat lu ini, sahabat, tidak pernah ngasih sama Rasulullah, tapi senangannya minta. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tercatat dalam sejarah. Tertulis di masjid-masjid banyak Abu Bakar, Umar ya, tak ada Buamin, Buarto, tak ada di masjid. Kenapa kok sampai dicatat luar biasa Sayyidina Abu Bakar? Karena pengorbanannya, tidak pernah minta sama Rasulullah, tapi berkorban. Makanya saya kalau ada orang-orang minta sama saya, Beb minta cincinnya Beb. Kalau saya pakai cincin bagus, tidak masalah, 7.500.000. Ada suratnya, selesai. Seninti beli daripada diminta. Saya tok berpahala, kamu nanti tidak dapat pahala. Kamu akan kena dosa karena minta. Sedangkan kamu mampu. Ente mampu beli surban harga 40, 50, 100 mampu, tapi minta dengan alasan barokahnya Habib. Ini orang tidak ada ilmu. Orang tidak punya ilmu seperti ini. Makanya harus ditegur, paham? Cek mintaan ke Habib, paham? Saya mulai ketemu orang mintaan tapok kok bisa. Saya paling bocik orang seperti ini. Hayal barokah. Wah, kalau kamu dikasih tanpa minta, itu super barokah. Kalau dikasih tanpa minta, tapi kalau minta itu derekah. Bukan barokah, derekah, durhaka itu. Wahdar, hati-hatilah rahimallahu taala. Hati-hatilah wahai kaum muslimin. Katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana daripada minta kepada manusia saat kamu mampu dan tidak ada hajat, mampu dan juga tidak ada hajat yang mendesak, atau tidak mampu tapi tidak punya hajat mendesak. Hati-hati, sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Kanjeng Nabi, lau ta'lamuna ma fi mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu. Kalau seandainya orang itu tahu
masalah tentang minta-minta ini, tentu seseorang tidak akan berjalan kepada orang lain untuk minta. Wa qala alaihi salatu wasallam mas'alatul ghaniyyu narun, pengemis, sa'il, pengemis, orang yang suka minta-minta, ghaniyin, minta-mintanya dia kaya, dia punya, dia mampu, tidak ada hajat, tidak ada. Narun, bis, ini di neraka nanti. In qalilan faqalilun, ya kalau mintanya sedikit di nerakanya juga sedikit. Wa in katsirun fakatsirun, ya kalau mintanya banyak di nerakanya lama juga, Pak. Paham nggih? Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, yang dimaksud dengan kaya di sini bukan yang banyak hartanya, tapi yang maksud di sini adalah kaya, yakni dari minta-minta ini dengan kerja atau dengan sesuatu yang menyukupkan dirinya di dalam waktu tertentu. Jadi bukan harus kaya raya. Oh, berarti saya tidak kaya, Beb. Itu kan kaya raya, berarti saya boleh minta. Lah, sampean bisa tidak kerja? Bisa, Beb. Kuat kerja. Kuat, jangan minta. Kalau masih kuat kerja, masih kuat cari nafkah, jangan minta. Narun, nanti masuk neraka. Apabila terpaksa, kata Abdullah bin Abdul Haddad, terpaksa minta. Artinya terpaksa minta ini gimana? Ya sudah cari kerja kemana-mana, wis tidak nemu, di rumah tidak ada beras. Wis, 2 hari sudah tidak makan. Nah, ini kan mendesak ini ya, mendesak. Ah, ini minta boleh. Sudah sangat mendesak seperti ini. Tidak mendesak. Tidak ada mendesak, tidak ada apa. Tapi minta. Ah, ini yang bahaya. Jangan pula menjilat atau memuji yang berlebih-lebihan saat meminta. Kadang kan gitu ya. Kepingin minta orang tapi sebelumnya mau tak beencak. Ongguan dejak selambe seberberu beencak. Sekecamatan Sumber Baru yang paling dermawan kamu anu terakhirnya nanti masih lebih ya. Ini dilaknat oleh Allah. Hati-hati loh penjilat ini. Saya paling benci sama penjilat ini. Hati-hati ya. Hati-hati sampean kalau nemu orang yang muji ujungnya minjem uang, minta uang. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaga hatimu, taklukkan hatimu, ikatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala saat minta. Kalau wa idza utita ma yakfika fil hal hadir fa amsik anil masalah. Kalau kamu dikasih dan itu cukup, wes jangan minta ke yang lain. Sekarang sudah dikasih ini 100.000 cukup buat makan, pindah ke timur. Nanti kasih lagi, pindah lagi. Wah, kemiskinannya dipakai modal. Ya, kemiskinannya pakai modal untuk minta-minta. Naudzubillah min dzalik. Bersyukurlah engkau apabila diberi dan hati-hati kalau tidak dikasihi. Jangan mencela, kadang tak beri cerek, cereking, sudah tahu cerek kau bigi, sudah tahu bakhil lepentahin, ya tak beri, tidak ada. Jadi ini hal penting. Jangan mencela, bisa jadi itu bukan rezeki kamu, walaupun kamu sudah berusaha dan lain sebagainya. Jangan meminta kepada manusia di hadapan manusia yang lain dengan maksud supaya dia memberi kepada kamu karena malu. Ah, kumpul banyak-banyak seperti inilah kan banyak. Sifatnya anak kecil kan gitu ya. Sifatnya anak kecil kan gitu. Anak kecil punya sifat seperti ini. Banyak orang, Pak minta pesen Pak. Kita mau ndak ngasih malu Pak ya. Ah, iya bertamu ya malu, gengsi dong. Akhirnya dikasih. Kalau ada orang kayak gini, ini anak kecil, jangan dihormati. Lagi duduk bareng-bareng banyak-banyak dipinta depannya orang, banyak-banyak orangnya, banyak apa? Di depannya banyak orang. Ini anak kecil ini. Ini hatta tua, hatta sudah songotnya enggak apa sekira, anak kecil ini. Jangan dianggap orang tua, anak kecil. Jangan minta kepada orang kalau seandainya sangat mendesak, jangan minta di hadapan orang. Berdua kalau mau minta. Ini mendesak sudah sangat mendesak, enggak bisa Beb, harus minta. Tidak nemu wes kerja sana kerja sini, tidak ada yang nerima dan lain sebagainya, uang tidak ada, mentok sudah, mentok, pinjem sana pinjem sini, tidak ada ngasih pinjaman,
Nah, ada ini tinggal satu ini belum dipinjem ini ya. Ada satu. Jangan minta depannya orang. Nah, orang sekarang kan gitu. Ini kalau diminta depannya orang enggak mungkin enggak ngasih. Pasti ngasih. Anak kecil ini yang minta ini. Bukan orang dewasa ini. Akalnya enggak punya. Jangan minta di hadapan orang lain. Apabila kamu melakukan hal seperti itu, walaupun dia ngasih, itu ngasih karena malu. Malu banyak orang. Kamu minta, dia tidak ngasih, malu banyak orang. Gengsi dong. Gengsi ya. Kan gengsi. Akhirnya dikasih. Hati-hati seperti ini. Orang mintaan. Kadang ada, Pak. Kadang bukan orang goblok. Kadang ada bangsa, ulama, ya penceramah, tukang minta itu ada. Datang ke rumahnya fulan, kelihatan sambil molek. Iya, ada enggak seperti itu? Ada enggak? Ada. Ini tidak ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya hati-hati dengan minta. Hati-hati kecuali sudah sangat-sangat mendesak. Kalau seandainya kalian berdua minta kepada salah satunya, kemudian tidak diberi permintaan kita, maka berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajh la yahillu al-akhdhu fil batin wa in halla lahu fi dhahirat. Haram juga jatuhnya. Sampeyan minta depannya orang, ya, banyak-banyak orang ya. Banyak-banyak orang. Sampeyan minta sama orang ini, "Pak, saya minta uang 100.000, enggak ada yang mau makan, saya lapar." Banyaknya orang. Dia ngasih kan malu. Enggak ngasih malu. Akhirnya dia ngasih. Ini bagi yang nerima haram juga menurut Imam Al-Ghazali secara batin, walaupun halal juga secara zahirnya halal kan, kelihatannya kan halal kan, dikasih kan? Kan dikasih, kelihatan dikasih. Tapi haram kenapa? Karena bikin malu orang. Batinnya jadi uang itu uang haram. Naudzubillah min dzalik. Apabila kamu diberi sesuatu daripada dunia tanpa meminta, maka ambil, jangan ditolak. Nah, kita tidak minta, beb, kita dikasih, ambil. Nah, namanya dikasih. Jangan nolak. Ada orang sombong, dikasih nolak. Ini top ini. Top, dosa juga ini. Makanya kalau dikasih jangan nolak. Walaupun kasih-kasihannya murah atau mungkin menurut kita tidak berharga, jangan ditolak, nyenangkan hati orang. Khususan idza kunta muhtajan ilaih, lebih-lebih kalau sudah butuh, ya ambil. Jangan menolak apabila kamu tahu kalau kamu menolak akan rusak agamamu dan hatimu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita nolak permintaan, umpamanya diberi oleh satu orang, kalau kita nolak permintaan ini, nanti kita akan menjadi rusak. Artinya dia akan kecewa. Paham sampean? Dia akan kecewa. Maka terimalah. Kecuali kalau jelas dikasih racun, ya racun enom, ya jangan diminum, Pak. Sudah jelas racun. Lah, kalau seandainya nolak, kita tahu bahwa ini bahaya, umpamanya. Ini bahaya, beb. Apa kita kasih hadiah? Apa hadiahnya? Bom granat, umpamanya. Wah, jangan terima, Pak. Jelas bahaya. Jelas bahaya. Wah, ini penting. Dikasih bom, beb, granat, umpamanya. Nah, ini jelas bahaya. Wajib nolak. Kalau pemberiannya bahaya, wajib nolak. Dikasih ular kobra, boy kekek, ya. Wajib nolak. Wajib nolak. Kalau dikasih sate, jangan nolak. Atau kita nolak itu tidak bahaya. Kita nolak karena ingin dianggap tidak nerima dunia. Banyak kan seperti ini ya. Lap mehelap. Ya, banyak. Kalau sudah kena seperti ini, maka dia kena dosa dengan nolaknya. Nolak karena dianggap tidak kepingin dunia. Dosa. Menurut Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah, ini masalah tentang masalah minta dan nerima pemberian. Ini penting ya, penting. Banyak orang sekarang ini, Masya Allah, minta sombong,
diberi sombong. Kalau sampai ndak mau minta karena menjaga harga diri, bagus. Tapi saat sampai diberi, nolak dengan alasan saya tidak usah diberi, saya bukan orang miskin, haram. Selama pemberiannya ndak bahaya. Jangan menolak pemberiannya sekecil apapun, dan jangan menghina pemberian sekecil apapun. Jangan menghina. Hatta ada roti sekerak, ya, roti satu kerat, jangan ditolak. Jangan minta dan jangan nolak. Wallahu